Halo semuanya, nama saya Alex Purnomo. Saya pendeta dari Dunstan Anglican Church di Sydney, Australia. Video ini adalah bagian pertama dari seri mengenai surat Paulus yang kedua pada jemaat di Korintus. Siapa tidak suka penghiburan atau kenyamanan hidup? Kita semua suka, bukan? Tapi kita semua tahu bahwa kenyamanan hidup kita dapat menjadi masalah kalau kita jadi kecanduan. Kalau penghiburan dan kenyamanan hidup itu menjadi salah satu berhala yang kita sembah, di mana kita menipu diri sendiri dan mengira bahwa hidup kita ini hanya punya makna dan diri kita hanya berharga jika kita memiliki suatu taraf kenyamanan atau suatu standar hidup tertentu. Kita dapat kecanduan sedemikian rupa akan penghiburan dan kenyamanan hidup sehingga kita jadi terlalu takut untuk belajar hal-hal yang baru atau melakukan kesalahan sehingga kita tidak berani ambil risiko yang diperlukan. Atau kita kecanduan sedemikian rupa akan penghiburan dan kenyamanan hidup sehingga kita tidak mau keluar dari zona aman kita demi untuk orang-orang yang terlantar atau diabaikan masyarakat. Atau kita tidak mau berkorban untuk melayani mereka yang lemah, yang perlu bantuan atau kekurangan. Kita sudah lihat contohnya beberapa minggu yang lalu ketika banyak orang belanja berlebihan, minyak goreng, beras, makan kalengan, dan lain-lain untuk nyetok di rumah. Bahkan di negara-negara tertentu seperti di Australia, banyak orang belanja tisu toilet dan hand sanitizer berlebihan karena pandemi corona. Jadi demi kenyamanan hidup sendiri, banyak orang tidak lagi peduli atau memikirkan orang lain. Semakin parahnya kecanduan kita pada kenyamanan hidup, maka semakin sulit pula lah bagi kita kalau menghadapi penderitaan. Pandemi dunia saat ini telah menyebabkan banyak penderitaan karena begitu banyak hal yang biasanya memberikan penghiburan dan kenyamanan dalam hidup kita tiba-tiba diambil dari hidup kita. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, pekerjaan kita, liburan kita, bahkan kebebasan kita. Kita suka dengar orang pecandu narkoba masuk rehabilitasi. Untuk orang yang kecanduan penghiburan dan kenyamanan hidup, pandemi saat ini pun mungkin juga terasa seperti suatu rehabilitasi. Tapi bukan rehabilitasi narkoba, melainkan rehabilitasi penghiburan atau kenyamanan hidup. Apakah yang kita perlu lakukan dalam masa rehabilitasi penghiburan atau kenyamanan hidup ini? Syukurlah, Tuhan sesungguhnya bukanlah tidak mau kita mengalami penghiburan atau kenyamanan hidup. Justru sebaliknya, untuk orang yang percaya Alkitab, Tuhan itu dikenal sebagai Allah sumber segala penghiburan. Kita dapat lihat ini di salah satu surat yang menjadi bagian Alkitab, yang ditulis oleh Paulus, seorang rasul, yaitu pemimpin pendiri gereja yang diangkat oleh Yesus sendiri. Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat di Korintus yang berada di negara Yunani saat ini. Di awal surat Paulus yang kedua pada jemaat di Korintus, ia berkata, "Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Paulus memuji Allah sebagai Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Menurut Paulus, Tuhan sesungguhnya bukanlah tidak mau kita mengalami penghiburan atau kenyamanan hidup. Justru sebaliknya, semua penghiburan datangnya dari Allah. Jika kita sebagai umat Tuhan menghadapi penderitaan, Allah menghibur kita. Bagaimana Paulus dapat berkata seperti itu? Hidup Paulus tidaklah penuh kenyamanan dan penghiburan, apalagi kalau dibandingkan dengan standar hidup kita di abad ke-21. Ia tidak memiliki banyak hal yang orang zaman sekarang miliki untuk kenyamanan hidup sehari-harinya. Ia tidak punya mobil atau sarana transportasi modern lainnya, entah itu bis atau kereta api atau pesawat terbang. Ia tidak memiliki teknologi telekomunikasi modern. Jika Paulus khawatir akan sesuatu hal, ia tidak dapat kirim pesan singkat atau email atau telepon atau pakai video conference. Paulus tidak punya obat-obatan modern atau teknologi kedokteran yang sering kita sudah anggap biasa di zaman ini. Sebaliknya, hidup Paulus banyak diwarnai oleh kesulitan dan penderitaan. Ia punya banyak musuh, banyak orang berkuasa yang berusaha mempersulit hidupnya atau menjebloskan dia ke dalam penjara, atau bahkan mencoba membunuh Paulus karena dia terus berkhotbah dan menyebarkan berita akan Yesus Kristus. Paulus berkata di ayat ke-8 dan ke-9, "Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati." Khususnya di Korintus, kita dapat ketahui melalui surat ini bahwa ada beberapa pengajar palsu yang telah datang ke Korintus ketika Paulus sedang ada di kota lain. Para pengajar palsu ini menimbulkan banyak kesulitan bagi Paulus. Mereka mempertanyakan otoritas Paulus sebagai rasul, mereka mengkritik dan menjelek-jelekan karakter Paulus,
ajarannya, gaya kepemimpinannya, dan seterusnya. Bagaimana Paulus dapat berkata bahwa Allah adalah Allah sumber segala penghiburan? Ada beberapa alasan yang berkata demikian. Di video ini saya hanya akan membahas alasan yang pertama. Paulus menyebut alasan yang pertama ini di kalimat yang sama. Paulus tidak bicara mengenai sembarangan Allah, melainkan mengenai Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Paulus percaya pada Tuhan yang telah memberikan kabar baik, yaitu Injil, bahwa Ia telah mengirim Yesus Kristus ke dalam dunia. Dalam Yesus, Tuhan telah menyatakan dirinya sebagai Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini sesuai dengan gambaran Yesus Kristus di keempat Injil. Yesus itu begitu penuh belas kasihan, dan Dia menghibur murid-muridnya dengan kasih-Nya, dan yang terpenting dengan penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Itulah sebabnya di ayat kelima, Paulus melanjutkan dan berkata, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Kalimat ini tidaklah masuk akal sama sekali jika kita tidak mengerti mengapa Yesus menderita dan mati di salib, dan mengapa itu menjadi suatu penghiburan yang sedemikian penting. Pada intinya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus menderita dan mati di salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan dari hukuman Allah, supaya dosa-dosa kita dapat diampuni Allah, supaya kita dapat hidup bersama Allah sebagai anggota keluarganya. Coba saja saudara bayangkan, Tuhan pencipta alam semesta melihat kita dan menganggap kita begitu berharganya, sehingga Ia rela datang ke dunia dan menderita dan mati di tempat kita. Kita begitu berharganya di mata Tuhan. Dan buktinya adalah salib Kristus. Sadarkah saudara betapa besarnya penghiburan yang dibawakan oleh kabar baik Kristus? Siapa saja yang percaya pada Yesus tidaklah lagi ada di bawah hukuman Allah. Kita dijanjikan suatu masa depan yang begitu cerah bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Kita dapat mulai menikmati semua berkat Tuhan dalam hidup kita sebagai anaknya mulai dari sekarang. Karena itulah Paulus berkata, oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Penghiburan yang besar ini juga merubah cara Paulus berpikir mengenai penderitaannya. Ia tidak pernah menyangkali bahwa hidupnya penuh penderitaan. Penderitaan Paulus tidaklah berarti bahwa ia orang Kristen yang kalah kualitasnya dibandingkan orang Kristen lain yang tidak menderita sebanyak dia. Penderitaan Paulus tidaklah berarti Tuhan tidak berkenan padanya. Tidak, meskipun Paulus harus melewati semua penderitaan itu, ia berkata di ayat ke-9, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Tuhan itu bukanlah hanya Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Tuhan itu juga Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kabar baiknya bukanlah hanya bahwa Yesus menderita dan mati bagi kita, tapi juga bahwa setelah 3 hari, Yesus bangkit mendahului kita dari antara orang mati. Ia bangkit dari mati. Kebangkitannya menunjukkan bahwa jika kita tidak menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, tapi pada Yesus, maka penderitaan dan kematian bukanlah akhir cerita kita. Paulus berkata, jika kita percaya pada Kristus, maka penderitaan kita ada maksudnya. Untuk orang-orang milik Allah, masa rehabilitasi penghiburan atau kenyamanan hidup ini seharusnya mengajar kita untuk tidak menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jika Allah dapat membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka Allah pun dapat menangani penderitaan kita. Memang tidak ada garansi bahwa orang Kristen akan kebal terhadap virus corona, atau pengangguran, atau konflik. Tidak ada garansi bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita dalam sekejap, ataupun dalam hidup ini. Garansi semacam itu hanya diberikan Tuhan untuk dunia yang baru, setelah Yesus datang kembali. Tapi Tuhan berjanji untuk menghibur orang yang percaya padanya di masa kini. Jika saudara kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan atau bisnis saudara akibat pandemi ini, Allah mungkin akan menghibur saudara dengan harapan adanya mata pencaharian atau pekerjaan atau bisnis lain di masa yang akan datang. Jika kesehatan jasmani atau jiwa saudara terganggu akibat pandemi ini, Allah mungkin akan menghibur saudara dengan harapan di mana kesehatan saudara akan dipulihkan di masa yang akan datang. Atau dengan membantu para ilmuwan untuk menemukan vaksin anti corona. Tapi tujuan kita sebagai orang Kristen seharusnya tidaklah semata-mata untuk kembali pada zona aman kita yang lama. Kecanduan kita akan penghiburan, penyamanan hidup kita yang lama. Makna hidup kita dan nilai hidup kita sebagai manusia itu jauh lebih tinggi daripada kenyamanan atau penghiburan yang kita pernah temukan dalam teman-teman kita, pekerjaan kita, kesehatan, atau kekayaan kita. Masa rehabilitasi yang lama ini seharusnya membuat kita sadar, mungkin untuk pertama kalinya, bahwa pada dasarnya semua hal dalam hidup ini hanya dapat memberikan penghiburan dan kenyamanan yang sementara.
Semua itu sifatnya fana. Bahkan hidup kita pun sifatnya fana. Tapi Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bahkan penghiburan yang mengatasi maut. Jika ada teman atau saudara yang meninggal akibat virus corona dan mereka beriman pada Kristus, Allah akan menghibur saudara dengan harapan bahwa Ia akan membangkitkan mereka dari antara orang mati pada akhir zaman. Marilah kita berdoa agar kita semua dapat mengalami penghiburan itu. Penghiburan yang diperoleh oleh mereka yang tidak menaruh kepercayaan pada diri mereka sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ada alasan lain mengapa Paulus berkata bahwa Allah adalah Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Saya akan membahas itu di dalam video yang kedua dalam seri 2 Korintus. Jika saudara pikir video ini berguna, tolong silakan like atau subscribe YouTube channel kami. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan dalam nama Kristus. Amin.